Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya. Kak, saya mau kalian pernah senam otak kan? Ya pernah dong. Otak. Gue punya otak. Enggak, karena kan ini pelajaran terakhir. Jadi kalau dari pelatihannya harus pakai Pakai otak. enggak, Jadi nggak pakai otak. pakai musik. Besaran ini apa laptop saya? Besaran laptop lah kalau ada speakernya. Kecil ya? Karena gue nggak mantap. ACD. ACD. Iya. Wah. Suara. Jadi kalau ini. Ya, suara ya. Nah, ini saya contohkan. Tapi kalau diikuti, kalian berdiri dulu semuanya. Cuman otaknya nampak. Berdiri lah, berdiri. Otaknya itu nampak. Cepat. Atau kita langsung belajar nih. Oh iya. Udah siapa lah? Main aja udah. Udah tungguin. Udah naik, berdiri lah. Berdiri deh. Ini dah jalan. Enggak bermain. Jom kita. Gak apa-apa, ini kita menyimbangkan ini. Baru setelah gini, Nggak usah lupa. baru gini. Tapi bukan gini ya, tapi gini. Gini aja. Coba. Coba saya gini dulu. Ini fungsinya untuk menyimbangkan otak kanan dan kiri kalian. Baru balik. Sama. Kalau punya otak ya. Bukan gini ya. Baru gini. Oh gini. Gini ya. Astagfirullah. Udah mulai pinter. Gerakannya jangan dilihat, tapi dirasakan ya. Nggak usah kamu lihat tangannya. Gak bisa. Coba tes. Jangan kamu lihat, tapi dirasakan. Bisa. Apa faedahnya? Supaya koordinasi motoriknya seimbang. Kalau untuk anak kinestetik ini membantu dia mempercepat memahami informasi secara ilmu ya, bukan kata saya. Itu semua tergantung Allah. Yang mungkin begini-gini. Coba ulang kalau bisa. Jangan. Gini dulu. Baru gini. Nanti sama-sama. Besar perutnya. Udah gitu aja sih. Udah gitu aja. Supaya Supaya menyeimbangkan otak kanan dan kiri. kalau punya otak ya. Nanti kalau misalnya ya silakan duduk. Kalau misalnya nanti di rumah lagi misalnya nih lagi belajar matematika, terus tiba-tiba pindah ke bahasa Indonesia. Kan tadi barusan belajar fisika ya atau bio? Kalau dia dari pelajaran eksak ke pelajaran soshum, dia harus ada perantara perpindahan neurotransmitternya. Itulah fungsi senam otak. Jadi kan yang biasanya dari matematika ngitung-ngitung tiba-tiba ke membaca, kadang-kadang kan fokus kita hilang. Nah itu fungsinya penyimbangan otak kanan dan kiri tadi. Karena otak kanan dan kiri yang dipakai itu beda. Catatan nggak? Gue catatan bagi yang punya otak. Kamu nggak ada rupanya? Ada lah banyak. Mana coba lihat. Ya. Kepo. Oke. Pinter lagi otak daripada Albert Einstein.
Albert Einstein apa yang ngajarin? Iya ya. Kan Kak? Kita ya? Sampai mati. Coba lihat catatannya semua biar saya paham. Catatannya. Catatan apa? Yang semalam kan kemarin jadi gini, Ustaz taruh di grup aja lah, nanti kami Oh iya rupanya tanya. Gak ada paket dah. kalian gak ada paket tapi IG kalian on terus. Mana? Tahu. Tahu lah. Apa coba apa? Ngapain gua saya sebutkan? Saya tahu ini. Enggak ada rupanya. Mana ayo? Enggak ada. Kan gaji pemerintah. Enggak ada loh, itu yang udah lama. Saya terang. Mana handphone? Nomor saat. Nggak ada tuh. Ada letak. Saya kurang ada. Ya. Tangannya besok ada. Tangannya besok ya. Saat yang mana, Ustaz? Ada besok ya. Ada besok ya. Di bawah meja itu lah. Rayu lama tetap deh. Iyalah. Jangan kayak janji pemerintah. Hari ini sekali janjinya. Asik. apa yang kacau lagi? Enggak ada, enggak hilang. Acing lah. Masya Allah, ikram. Ustaz, yang mana ya? Ada barang masa banyak kali gaya Ustaz. Iya. Bisa perlu mau. Irfan. Udahlah, saya satu Ada. Udah lah. Saat dia nanya tapi dia pulang kan. Saat dia udah cuma dia pulang. Makanya Ini udah masuk tadi gitu? Oh iya, dia baru kali masuk lah. Baru kali dia masuk online lah. aku bisa bukan tanpa kaca. Enggak, biar lebih lah. Pakai tarik, kau pakai tali mas. Kali dong. Biar kali. Ini nanti orang saya lagi. Dia cuma yang itu. Aduh. Yang mana tuh? Yang 120. Aku kayak udah lah. Serius udah lah, tapi hilang catatannya.
Saya juga kayaknya kemarin jadi presiden lah. Enggak juga. Masuk ya, udah masuk. Udah. Masuk dari. Ah, udah. Menambah. Dan ini siapa? Hama. Apa? Ada hama. Terus nggak boleh. Lanjutkan. Lanjutkan. Syaitan dia bukan sama. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jangan Wabarakatuh. pegang-pegang. Kayak lagi repan. Iya gini kan dia ketawa. Oke, kita baca dulu hikayatnya ya. Apa dah? Hikayat. Apa itu? Ringkasan. Pernikahan dan Buka buku halaman Bukuku halaman piro 108. Ya, buka paketnya semua, buku paketnya halaman 108. Coba ada di sini, Bang. Buku saya kemarin dia tinggal lah. Ada iya mana? Hah? Ada lihat nggak? Belajar. Kayaknya ada lah. Iya, pasti kamu yang bawa nih kan. Oh iya aja Pesawat. mana tahu hilang satu. Dah. Nah, di situ ada hikayat Indra Bangsawan. Halaman 108. Ini aja. Nanti. Kamu Udah baca. Baca. Hah? Baca. Baca. Iya, biar yang lain tahu. Gaya Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja Ya, dengar dulu nih, Indra baca. Bangsu dari negeri 103. 108. Setelah berapa lama di atas kerajaan tiada juga beroleh Indra. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca ampunan dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anak-anak Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mualim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul fikih dan hingga syarah tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari bulu perindu itu. Mereka masuk ke hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari hujan pun turunlah dengan angin ribut, taufan, kelam kabut, gelap gulita dan tiada kelihatan barang satupun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling cari-mencari. Tersebut pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambil pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratna Sari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda.
Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syah Peri mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syah Peri pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Tersebut pula perkataan Indra bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang terlalu luas. Ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra bangsawan sedang berada di negeri Antah Berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Hatta berapa lamanya Putri Kemalasari pun sakit mata terlalu sangat. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Lanjut Ikram. Lanjut. Lagi, barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, dialah yang akan menjadi suami tuan putri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, si hutan pun pergi mengambil seruas bulu yang berisi susu kambing serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Maka ia pun duduk menunggui pohon itu. Sarung kesaktiannya dikeluarkannya dan rupanya pun kembali seperti dahulu. Panjang cerita. Kata datanglah ke-9 orang anak remaja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Indra bangsawan berkata, susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan bahannya diselip besi hangat. Maka anak raja yang 9 orang itu pun menyisingkan kainnya untuk diselip Indra bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa neneknya dan menunjukkannya kepada raja. Tabib berkata, itulah susu harimau yang sebenarnya. Diparaskannya susu harimau termasuk tuan putri. Setelah dicatat 2 kali diparaskan oleh tabib, maka tuan putri pula. Adapun setelah tuan putri sembuh, Baginda tetap bersedih. Baginda menyerahkan tuan putri kepada raksasa. Raksasa laki-laki yang membela yang rakyat selamat dari amalnya. Baginda sudah kehilangan daya upaya. Kata sampailah masa menyerahkan tuan putri kepada Buraksa. Baginda berkata kepada 9 anak raja bahwa yang mendapat jubah Buraksa akan menjadi suami putri. Itu nenek raksasa mengajari Indra bangsawan. Indra bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam getang minum Buraksa. Saat Buraksa datang hendak mengambil putri menyebutkan makanan, buah-buahan dan minuman pada Buraksa. Ada sajian yang lezat, itulah pikir panjang. Buraksa menghabiskan semuanya, lalu meneguk habis air minum dalam getong. Tak lama kemudian Buraksa tertidur. Indra bangsawan segera membawa lari putri dan mengambil jubah Buraksa. Kata Buraksa terbangun, Buraksa menjadi lumpuh akibat ramuan daun-daunan dalam air minumnya. Kemudian 9 anak raja datang. Melihat Buraksa tak berdaya, mereka mengambil susu Buraksa dan segera menghadap raja. Mereka mengatakan kepada raja bahwa Buraksa sebagai jubah Buraksa. Sesampainya di istana, Indra bangsawan segera menyerahkan putri dan juga Buraksa. Kata raja mengumumkan hari pernikahan Indra bangsawan dan putri. Saat itu 9 anak raja datang. Mendengar pengumuman itu, akhirnya mereka memilih untuk pergi.
nggak ngerti. Raja itu punya 2 anak. Satu namanya si Indra Bangsawan. Si Pulan. Nah, rupanya ada raja lain yang punya putri, putrinya sakit. Dia bisa sembuh lewat air susu harimau yang dijaga sama Bu Raksa. Cuman kata Bu Raksa itu kalau mau disembuhkan, sarannya kalau dia sembuh kasih anaknya itu sama dia, mau dimakannya. Rupanya kan diambil sama Indra Bangsawan itu susunya itu tanpa, karena dia udah dekat sama si Bu Raksa ini kan dia diangkatnya sebagai cucunya sama raksasa itu. Udah diambil susu itu dikasihnya. Oh, Tapi gitu. waktu mau dikasih sama si Bu Raksa itu dikasihnya ramuan yang ada obat supaya bisa lumpuh raksasa tadi. Ya udah, jadi akhirnya dia lumpuh. Dan habis itu diambilnya jubah tadi. Jubah itu yang mungkin kayak kesaktiannya si raksasa tadi kan, dibawanya ke kerajaan. Jadi si raksasa tadi itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena dia udah lumpuh. Nah setelah kita yang Saudaranya nggak diceritakan dalam hal ini. Bilang kan? Yang mana? Singkat ya. yang bintang-bintang itu. Bintang-bintang itu. Oh, Syahperi. Iya. Kan di sini dibilang dia terpisah sama si Sahperi kan? Syahperi sama Jepang Dia si Sahperi itu udah terpisah. Terus dia nolong seorang putri, nama putri itu si Putri Ratnasari itu. Kan katanya beberapa lama di jalan sampailah ia pada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Mahligai itu kan istana. Ya, ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Lalu dibukanya, dipukulnya gitu. Gendang tuh kayak yang pukul-pukulan itu. Tahu kan? Tiba-tiba Yang untuk buka puasa itu kan? terdengarlah mungkin putri tadi itu ditanya siapa yang masukkan dari dalam gendang itu. Jadi dibukanya. Terus dia nikah sama putri itu. Kalau dulu kan istilah ceritanya dibuat semudah mungkin gitu. Kalau dulu kan emang ceritanya bersifat pralogis, nggak logis gitu. Kayak cerita Cinderella atau Sleeping Beauty. Kenapa pula? Karena dia udah membangunkan putri itu dia langsung nikah gitu. Atau misalnya kayak Cinderella hanya gara-gara sepatu bisa dia tiba-tiba tahu itu orang yang tepat. Kan emang kalau cerita-cerita dongeng ini kan hal-halnya emang nggak logis. Medong. Ya, makanya. Jadi kalau kalian tanya ya kenapa dia bisa si Indra Bangsawan Balik aja lah ke zaman dulu. Sahperi itu ya udah sampai di situ habis ceritanya. Dia udah nikah sama putri itu, lalu kan beralih ceritanya ke si Indra Bangsawan. Gitu. Tersebutlah pula perkataan Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Dia nyari-nyari saudaranya, rupanya dia jumpa kerajaan lagi. Nah, itulah kerajaan yang putrinya tadi ditahan sama si Bu Raksa itu. Oh, nggak ngerti. Gitu. Ini kan pakai bahasa Melayu lama. Itulah cerita cirinya istana sentris dan menggunakan masih bahasa Melayu. Hatta itu setelah artinya. Iya, itu kata arkais. Jadi ciri sebuah hikayat. Setelah kemudian tadi ya. Hah? Kemudian Iya, bisa juga. Hikayat itu cirinya yang pertama bersifat istana sentris, apa istilahnya? bersifat kerajaan. Oh. Tentang putri, pangeran. Terus dia bersifat komunal. Hanya merujuk pada suku tertentu. Kayak raksasa gitu. Kalau ini kan kebetulan hikayat kayak berarti ke Melayu. Kalau nanti dia cerita tentang hikayat, iya misalnya Malin Kundang berarti dia ke Sumatera Barat. Gitu. Dia pokoknya hanya suku tertentu aja yang punya cerita itu. Itulah komunal. Terus dia masuk ke anonim. Dia nggak tahu siapa pengarangnya. Di situ kan nggak dibuat. Dia tanpa pengarang. Kita nggak tahu karena hikayat zaman dulu itu disampaikan secara lisan. Jadi nggak tahu siapa pengarang aslinya secara tulisan. Sama seperti hikayat Orang Tua pada abad ke-16, nggak tahu siapa yang nulis. Terus masuk dia ada prologis. Prologis itu ceritanya itu tidak logis. Atau sifatnya masih hayalan. Iya. Kayak misalnya itulah ada bisa nyembuhkan matanya rusak karena pakai susu harimau. Kalau kita pakai susu beruang lah ya. Enggak lah.
Susu sapi lah, mana ada susu beruang? Susu beruang, Biar sehat susu ini lah. Nah, terus dia bersifat apa lagi ya? Jengkam, biar sehat susu ini. Standar anonim kronologis. Menggunakan bahasa Melayu. Mana bahasa Melayu? Itulah ya kan pakai kata arkais. Kata arkais itu adalah kata yang sekarang itu jarang dipakai lagi sama orang-orang. Apa tadi? Arkais. Ya, arkais itu artinya jarang digunakan atau menggunakan Melayu kuno. Tulis itu. Maksudnya? Itu yang mesti tulis. Ya apa aja? Nanti saya tanya. Nah, sentis itu apa? Hah? Tadi Istana sentris itu dia berpusat pada raja, ratu, putri, pangeran. Kalau dulu kan cerita pasti tersebutlah seorang putri hidup di daerah gitu-gitu pasti. Kalau sekarang kan ceritanya udah sentral sentris ke masyarakat. Mulai dari guru, dokter, pengacara, presiden semua jadi masuk ke cerita. Kalau dulu kan masih fokusnya ke putri-putri gitu. Pangeran-pangeran fokusnya masih tentang romance. Kalau sekarang kan nggak, udah general. Jarang digunakan. Contohnya seperti tadi ada kata hatta. Hatta itu setelah. Terus kata maka, jikalau. Sekarang mana ada lagi kata-kata jikalau? Yang ada jika, jika aja, kalau aja. Maka. Kalau digabung jikalau udah nggak pernah. Kalau makan. Kata tadi apa, Ustaz? Maka ada, tapi jarang digunakan dalam konteks tulisan. Hah? Iya. Makan. Maka hatta, terus apa lagi ya? Kata arkais. Tersebutlah kata arkais ya. Tulisnya. Iya lah. Iya, tulislah. Enggak guna. Tersebutlah. Kata tadi apa, Ustaz? Hatta itu artinya Ustaz, apa itu, Ustaz? Anonim. tidak punya pengarang. Hah? Bukan ciri kaya. itu buat apa? Itu arkais. Hah? Arkais kan, Ustaz? Arkais. Arkais. Iya. Zat, itu apa yang samping enggak? Hah? Yang samping bahasa Melayu. Arkais. Menggunakan kata arkais. Ini kata. Dapat nilai nyata. Enggak dapat pahala dari Allah sebenarnya. Baik sholat aja lah enggak. Kata arkais. Iya. Itu apa pengarang enggak? Hah? Pengarang apa pengurang? Pengarang, tidak ada pengarangnya. Minus ini maksudnya nggak ada ya. Nggak ada pengarangnya. Hah? Oh, boleh. Pinter. Contoh kata arkais itu yang kata yang jarang digunakan seperti hatta, maka, tersebutlah gitu. Oh, ini baru ingat aku. Apalagi di sini yang sering ada kata-kata aneh itu. Itulah Mahligai. Itu kata arkais tuh. Kalau sekarang kan kita mana lagi bilang mahligai. Istana. Oh, Nah, terus Arkais itu apa? kata yang jarang digunakan berasal dari Melayu kuno. Oh. Kampus 1928 kemarin kan kita udah mengalami penyempurnaan. Jadi beberapa bahasa Melayu kuno nggak digunakan lagi. Kata yang jarang digunakan itu. Iya, atau berasal dari bahasa Melayu kuno. jikalau itu. Atau berasal dari bahasa Melayu kuno. Iya. Barang siapa? Terlalu sangat berarti apa? Oh iya. Terlalu sangat. Tersebutlah. Yang putri kemana saat itu sakit mata terlalu sangat.
Tapi terlalu dan sangatnya itu masih sering kita gunakan, cuman konteks struktur kalimatnya aja yang salah. Ya itu aja sih yang kata-katanya. Iya, jikalau. Ulang. Aku marah ulang. Masih yang dua, Bang. Kenapa? Ah iya, bisa andai kata. Andai kata juga. Lagi mau aku. Nanti kalau udah nggak mau hati-hati lah. Ah, siap. Aku mau fokus belajar. Jadi enak ini. Nanti tahu makan. Kalau sesama aja mau saling mengatai. Sama kawan maksudnya. Hati-hati lah Ustaz pulang nanti. Ancam kan, ancam balik. Ya, Saya aku nggak- cuma bilang hati-hati aja. Nanti nak begal. Nggak ada guru bindo kita lagi. Saya pulangnya nggak jalur darat kok. Ya kali gaya semalam aja awak jumpa situ depan. Ya kan Gram? Hari Kamis. Cek Nio. Hari woi. Hari Kamis. Hah? Enggak. Enggak boleh, karena kata arkais itu dalam konteks bahasa formal dianggap tidak baku. Jadi kalau surat-surat karya ilmiah yang sifatnya bergenre ilmiah lah, nggak perlu pakai kata-kata arkais. Kalau sastra pun hanya hikayat sama dongeng. Kalau kayak novel, cerpen udah nggak pakai lagi. Tulis. Dalam konteksnya sering pakai maka. Mana ada? Maka dari itu ya Ah ya. beda konstruksi kalimatnya beda. Kalau cuman maka aja jarang. Oh, oke. Paham nggak? Kasih paham dulu biar paham. Payah kalau anda ngasih paham. Tahu aja. Nah, itu kita bisa lihat ya, ada kata-katanya di halaman 119. Coba lihat. Mengidentifikasi karakteristik hikayat. Pertama, dia terdapat kemustahilan. Ciri hikayat itu dalam teks baik dari segi 119. Di situ katanya ada bayi disertai pedang dan panah. Bayi lahir. Iya. Yang santang lah, lahir petir, sambar. Seorang putri keluar dari gendang. Nah, itu kan dia agak-agak mustahil. Di mana pula ada Bisa pula dia dari gendang. Bernapas Jadi macam-macam. pering gitu. atau ada anak jadi batu. Oh ada malin gendang. Ada batu menangis. Oh ada. Dongeng. Terus ada unsur kesaktian, mampu merusak kerajaan. Ada sebuah Garuda. Garuda itu kan sebenarnya hewan hayawan. Mana ada burung Garuda? Ikan mas. Kayak naga. Naga itu kan nggak ada konteks Ada hidup. tak dicadikan? Ada kamera. Dicadikan. Katanya. Ada ular sebesar itu ada, tapi ular yang punya kaki nggak ada. Ada ikan ini lah, ikan. Ada. Siapa? Kamu? Di Ikan Sombong. beben ada lah. Hah? Ikan beben ada. Nah, maksud saya dalam bentuk konteks kehidupan nyata. Bear-brand pakai 3 binatang. Susunya dari sapi. Iklannya naga. Lambangnya beruang. Salah. Tapi yang ular itu kalau dia makin tua makin besar dia jadi batu. Dulu kan ada di dekat Brandan di Kelangkan. Orang-orang bilang kayak gini kan, kalian jangan main-main dekat hutan, nanti dihilang dimakan hutan, kata orang itu. Dimakan goa. Rupanya goa itu mulut ular yang udah terlalu tua kali usianya. Jadi dia Kayak ini Krishna. dia nganga aja. Nganga, jadi dia asal ada yang lewat apapun, entah hewan atau manusia tuh disedotnya gitu. Rupanya asal lewat ke situ anak-anak hilang. Di Kira orang dalamnya kayak- ada apa? dia rupanya ular itu kalau udah tua badannya membatu Iya, kayak dalamnya ada apa? dalam apanya? Dalam mulutnya itu. Kamu tanya lah ularnya mana tahu saya tahu. Coba Ustaz masuk dulu. Tapi di daerah Pak Tuan seharusnya katanya ada legenda naga lah. Nggak, kalau secara biologi nggak ada, tapi nggak tahu lah ya kalau nggak dideteksi secara biologis. Cuman secara biologis nggak ada. Tapi kalau ular jadi batu, bukan jadi batu sih secara
usia sisinya itu membatu memang, makanya orang-orang sering mengira goa-goa di hutan itu hati-hati juga karena kadang-kadang dia ular yang sudah membatu. Menyerupai alam berarti. Enggak ada kemudian, ada liftnya ada. Hah? Ada. Akhirnya ular itu dibunuh di hutan itu. Waktu itu pembukaan lahan untuk PT Pertamina. Jadi disekop dia. Tapi dia memang udah nggak bergerak lagi. Cuman dia memang besar loh, besar kali. Memang ada. Ada. Jadi dibawa kemana dah dulu? Enggak, dia disekop itu udah mati karena dia badannya udah nggak elastis lagi kan. Tinggi sebenarnya. Nggak tahu saya detailnya saya nggak tahu karena Dia waktu itu apa saya itu? masih kecil. Pintu ya. Sekarang dia apa ya? Sekarang mungkin dia lagi di Indomaret kali atau di Alfamart. Lucu kali. Nah, terus di sini ada juga mengembangkan makna isi dan nilai hikayat ya. Jadi sama seperti cerpen, hikayat itu punya nilai-nilai pada halaman 125, Iya jauh kali pak. 125. Enggak ada yang 123. 123 di situ ada mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Nah, kalau nilai agama itu dia bersumber pada Tuhan. Coba tulis di tadi biar saya dite. Alah ribet dah. Gak mau saya suka Sama-sama capek. Nah, cepat saya dite. Menemukan nilai Iya. dalam hikayat. Menentukan nilai-nilai hikayat. Apa dat? Menemukan nilai-nilai dalam hikayat. Tulis. Kenapa mau catat? Hah? Kan langsung aja kan bisa kalian tugas. Menemukan nilai-nilai Dalam hikayat. Tulis nama biar sama-sama capek kita. A nilai agama. Ada gitu. Sabar lah saat. Contohnya ada. A nilai agama. Menemukan nilai-nilai dalam hikayat. Contoh, enggak lah, pengertian dulu. Apa dan saat? Menemukan nilai-nilai dalam hikayat. A nilai agama. A nilai agama atau dalam kurung religi. Religi dan. Iya, Religius. iya. Dan Religi apa Titik dua. religius? religi aja. Titik 2, nilai tersebut bersumber dari bersumber dari Tuhan dan Rasulnya. ajaran agama. Dan contoh, Kayak contoh. nah carilah contohnya dari hikayat Indra Bangsawan tadi. Apa coba? Contohnya apa? Ambillah nilai agama dari hikayat Indra Bangsawan Enggak tadi. punya agama ya? Dari teks mana? Hikayat Indra Bangsawan. Teks yang kau baca tadi. Yang tadi lah halaman 108 itu. Ada agama yang enggak ada agama yang kan? Itu tugas. Nanti saya nilai kalau udah siap. Gitu. Satu aja, Bro. Hah? Satu aja kan saat. Oh iya ini ada. Ini aja. Oh ini ada. Memanfaatkan Tuhan dengan berdoa dan bersuka agar dimudahkan urusannya. Pasrah pada Tuhan setelah berusaha. Nah, buat table gini enggak usah lah ya kan. Nggak usah contoh biasa gitu aja. Oke. Ininya aja kan, konsep nilainya aja kan. Enggak usah. Iya, konsep nilainya aja. Kok kutipan teksnya lah dicontoh. Diam seperti patung. Maka pada suatu hari Konteksnya dibuat. Lo sekarang satu. Iya, contohnya itu enggak, iya. nanti hari Jumat dikumpul. Contohnya itu kutipan teksnya gitu. Ya, dari ada diceritakan. Itu ada di tabel. Kalau mau buat sendiri juga Saat boleh. ini latihan. Catatan sekaligus latihan. Gitu. Aja lah. Kita nggak boleh Kau ketawa kau. Kan kita Hah? boleh. Enggak, contohnya tadi udah ada tulis. Kutipan teks yang ada di tabel. Ngerti nggak Ikram? Bodoh kali sih. Habis itu Ya udah tulis lah. ukur. Iya. Nah, nanti yang kedua ada lagi, saya kok ditekan lagi Sampai 2 aja. sampai sebanyak-banyaknya. Konsep nilainya aja. Enggak, kutipan teksnya.
Ya, tadi kan udah saya ditekan pengertiannya. Kan saya buat contoh. Contohnya itu adalah kutipan teks yang ada di tabel Tapi halaman. nanti tugasnya diambil dari teks tadi. Tugasnya buat tulis contoh itu aja. Apa? Saya siap. Saya siap. Ya, tunggu dulu temannya ya. Ya. Dulu tadi. Dah? Satu aja kan contoh. Iya. Baik. Yang dalam kutipan teks itulah jadi contohnya. Oh gitu. Iya. Jangan nanti nggak terdit apa ya papan Enggak, tulisnya. tadi dengar kali data. Nah, tadi enggak dapat Iya, dia itu contohnya. Iya, nanti nggak nampak Ustaz. Iya. Nanti nggak nampak ganteng. Sama aja. Boleh juga kalau mau kamu cari di situ buat sendiri bisa. Yang dari kutipan teks tabel juga boleh. Kaki Panjang. siapa ini? Ini bubung. Kaki siapa ini? Patah lewat. Iya. Reak kali. Patahkan balik. Dua-duanya saat itu, Ustaz. Satu aja. Kalau sama dua-dua boleh juga. Janganlah banyak kali. Segitu juga ini lainnya. Dan nomor 2 B. 2B. Ya, B nilai sosial. Nilai sosial. Dah? Buka kurung. Nilai sosial Buka kurung. titik 2 aja. Oh, masa dibuka nih. Masa dibuka. Bilang udah bangkrut, dibuka juga. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan kan capek Ustaz ngomong gitu, bagus tulis saya. hubungan yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Siapa nih? Hubungan apa nih, Dan? Hubungan sesama manusia. Udah gitu aja. Ya. Udah lah, buat contohnya. Ya, contohnya Contohnya yang dari sini juga. carilah yang di teks sekarang. Hah? Cari yang di teks, misalnya tadi si Syahperi itu menolong Putri itu keluar dari gendang, atau si Bang Indra Bangsawan menolong. Udahlah, nanti. Ya, udah tulis lah cepat. Dari teks tadi. Ya, yang ini dari tabel lagi. Ini dari teks. Dari teks tadi. Yang mana tadi, Dan? Kalau nilai sosial yang berkaitan dengan tolong menolong sesama manusia, itulah nilai sosial. Carilah kutipannya yang berkaitan dengan tolong menolong. Yang dayang. Udah. Udah? Ih, lupa ya kali lo kau nyalin dari sini. Iya. Yang ini budaya ya kan, Dan? Yang C, nah kan? Pinter Rizky. Udah mulai pandai. Udah siap? Udah lah. Tapi kalau lihat dari teks tadi nilainya kurang lah kalau lihat dari tabel.
Mana awak nengok dari teks? Apa? Ini lo. Sedang mengisi saya perih kan. Dah? Sabar lah. Yang C kan Bro? Ya. Nilai budaya. Ditulis teksnya atau kita simpulkan? Boleh tulis kalau nggak panjang, Banyak kalau kali. panjang disimpulkan juga bisa. Sampai sini. Hah? Sampai nilai edukasi. Iya. Gila-gila. Kedua ya. Sampai mana Ki kita buat? Sampai budaya aja dah. Masa banyak-banyak. Siap. Nanti pinter kali. Siap banget. Budaya. Dan C nilai budaya. Nilai budaya adalah Sabarlah. nilai budaya Udah, apa lagi? adalah nilai yang bersumber dari kebiasaan adat dan tradisi dalam masyarakat. Adat dan Tradisi dalam masyarakat. Aku ya pakai headset enggak? Adat dan tradisi dalam masyarakat. Tungki kali. Aku ya pakai headset enggak? Selalu kalau aku nerbangkan pesawat ini. Dah tuliskan Ustaz. Dah. Contohnya Panjang kali bang, ada ahlak. enggak, yang ini contohnya buat dari sini. Adapun Raja Kabir itu takluk pada Buraksa, yang dari situ aja nulisnya. Mana? Mana? Ini. sampai habis. Halaman 124 Sampai habis. Oh, sampai burak saja. sampai Buraksa. Udah itu aja. Iya. Iya, enak kali lah. Mana? Adapun Raja Kabir sampai Buraksa. Yang adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari sebagai upeti. Kalau tiada demikian, Sama ya baca semua ya. Sampai upeti aja. enggaklah sampai Buraksa. Oh, sampai burak saja. Ya, Jadi adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa gitu ya? enggaklah Buraksa satu lagi. Oh ini, Iya. Mana? titik ini yang benar tuh ini. Oh. Jauh kali pak. Negara Ih, maju kali ke Tera. Bandel kali. Sampai dibinasakan oleh Buraksa kan? Iya. Tahu pakai buku Big Box tadi. Rupanya bahasa Indonesia banyak nyatet ya. Baru tahu. Bahasa Indonesia bukan banyak nyatet, banyak nulis. Apa bedanya? Beda lah. Oh, beda. Ustaz. Asal Ustaz senang aja. Ya kan nggak salah. Guys, upeti. Siap. Udah lah, nggak usah sombong kali lah.
Negeri itu Nanti nggak nampak waktu Pak. Orang mesen nggak nih yang Indonesia? Dan yang ke Udah nampak kan Tat? dia agak di ataskan lagi. Kalau D. nggak salah, nah. Udah nampak dua jam. Dah. Ganteng kali memang Ustaz. Dan Yang D. D, nilai moral. Sama aja ini semua tulis. Sana bisa Moral. Titik dua dah. Iya. Nilai moral adalah nilai yang bersumber. Nilai moral adalah nilai yang bersumber dari Tapok boleh marah Ustaz. norma, Normal. norma, norma dan Gak bisa sabar. Gak bisa sabar. Apa lagi tidur? Udah maju. dan etika Etika dalam masyarakat. dalam Dalam masyarakat. Udah, contoh. Alat. Dah, Contoh. ya contoh. Berarti kau lah. Contohnya nggak boleh dari tabel ya. Iya, anak nengok teks Pak. Nggak percaya Ustaz. Nggak ada. Kan sama aja gini teks Ya udahlah, boleh lah. Enggak, anak nengok teks Ustaz. Orang ini kurangnya ya, anak nengok teks. Soalnya yang di tabel itu nggak sesuai, kurang sesuai. Dia yang tahu apa nengok teks ini. Mana jumpa nih? Lama kan ya? Kurang dia kan cari yang berdasarkan nilai moral. Ya? Iya, cari yang di situ berkaitan dengan norma. Misalnya kayak Kayak gitulah. kan ada tadi bukan kan ada tadi yang Anak orang yang lain kita yang susu kambing. yang ngasih susu kambing tadi kan dia berusaha menukar jubah itu dengan selimut. Dia mau bilang sama raja itu jubah, bohong. Ya kan? Akhirnya kan dia nggak berani datang ke istana karena malu. Nah, itulah nilai moral. Nilai norma. Bahwasanya dalam hidup ini kita nggak boleh berbuat curang. Boleh. Berarti kita mau bekerja dengan sebulan saja. Iya, bisa juga. Tapi boleh kutipannya yang itu. Yang dia berbohong ganti selimut tadi dengan jubah. Anda nggak mau? Sah. Darat. Mana coba lihat. Nantilah. Nggak sabar kali Ustaz. Ini katanya udah. Udah. Mana? Udah Sila. rupanya. Sila lihat. Udah rupanya. Apanya udah? Nyatanya. Belum. Oh ya udah nanti aja. Nah, yang E. Oke, yang E. Edukasi. Udah siap kan? Oh, maaf Pak Ustaz. Kalian bandel kali. Aduh, udah habis waktunya. Udah mau malam minggu kali ya? Iyalah, tahu aja Ustaz ini. Mau tidur dulu biar nanti malam tahan, nggak ngantuk. Ya, pernah jumpa dia kan? Nah, mana tahu jodoh ya kan.
Dan terakhir Ustaz diam-diam gini mana cuma pergi. Pigi lah saya pergi pulang ke rumah. Banyak kali lah. Nilai edukasi. Ya iyalah malam minggu, kalau langsung malam Senin kan aneh. Nilai edukasi adalah nilai yang bersumber. Nilai yang bersumber dari kerangka berpikir. Kerangka berpikir di masyarakat. Dari apa? Dari kerangka berpikir di masyarakat. Udah, contoh. Ya contohnya Panjang kali nih. Bisa-bisanya tapi apa ini? ya ini semua lah Semua buat. yang di tabel itu. Mak, mana? Terima kasih. Siap pulang ya. Iya. Udah siap kita langsung. Pulang. Tapi mau tidur dulu. Ngapain tidur di rumah aja lah enak, pakai AC. Nyari duit dulu kan untuk malam minggu. Atau apa rupanya uang malam minggu? Mana enak minta duit sama mama. Malam minggu itu belajar lah. Enggak lah, ada waktunya belajar Istirahat lah, lah. istirahat. Malam minggu jalan-jalan. Kemarin lo belajar lah capek lah. Biasa kalau di sekolah buat kita tidur makanya belajar. Iya. Waktu belajar ada waktunya. Kalau gitu nanti kalau kalian tidur di kelas saya bilang ya semua ada waktunya ya. Saya bilang. Oke. Jangan. Dari mana minggu pagi? Aku udah janji Ngaji. Janji dia mau nyuci piring satu rumah. Kan berbakti sama orang tua. Masya Allah Rizky. Rizky ini anak baik nih di rumah. Nama rezeki ya. Banget. Oh, berarti gitu lah. Nyuci Bisa gorden. pasang CCTV. Iya. Di rumah dia nyuci piring, nyuci gorden. Nyuci gorden. Nyuci gorden. Ada kerjaan kali nyuci gorden, bukainya lagi. Ganceran buang. Ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi Ya wabarakatuh. belum.